Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-130. Dosa apa yang dapat dilakukan para atasan? Jawabannya, dosa yang dapat dilakukan para atasan selain mengabaikan tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dari mereka, ialah mencari kepentingan, kemuliaan, kemudahan, keuntungan, atau kesenangan sendiri secara keterlaluan, memerintahkan hal-hal yang tidak menurut hukum atau yang tidak mungkin dilaksanakan oleh para bawahannya, menganjurkan kepada mereka untuk tidak melakukan yang tidak baik atau menghilangkan semangat mereka untuk melakukannya dan menyatakan ketidaksenangan bila mereka melakukannya, melakukan tindakan disiplin yang kelewat berat atas mereka, bertindak dengan sembrono dengan akibat mereka dapat kena perlakuan salah, godaan, dan bahaya, membangkitkan amarah mereka atau dengan cara apapun merusak kehormatan dirinya atau mengurangi wibawanya melalui kelakuan yang tidak adil, kurang bijaksana, keras, atau lengah. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Yehezkiel 34 ayat 2-4, Filipi 2 ayat 21, Yohanes 5 ayat 44, Yohanes 7 ayat 18, Yesaya 56 ayat 10-11, Ulangan 17 ayat 17, Daniel 3 ayat 4-6, Kisah Para Rasul 4 ayat 17-18, Keluaran 5 ayat 10-18, Matius 23 ayat 2 dan 4, Matius 14 ayat 8, Markus 6 ayat 24, 2 Samuel 13 ayat 28, 1 Samuel 3 ayat 13, Yohanes 7 ayat 46-49, Kolose 3 ayat 21, Keluaran 5 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 18-20, Ibrani 12 ayat 10, Ulangan 25 ayat 3, Kejadian 38 ayat 11 dan ayat 26, Kisah Para Rasul 18 ayat 17, Efesus 6 ayat 4, Kejadian 9 ayat 21, 1 Raja-Raja 12 ayat 13-16, 1 Raja-Raja 1 ayat 16, dan 1 Samuel 2 ayat 29-31. Dengan pengertian dan jawaban yang sudah diberikan berdasarkan firman Tuhan, kita mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang penting untuk kita terapkan dalam konteks kekinian kita, di mana kita memahami bahwa memang atasan, atau lebih kenal kita sebut sebagai pemimpin, harusnya memiliki teladan, bukan hanya perkataan maupun perilaku dan tindakan mereka, tetapi keseluruhan hidupnya menjadi contoh bagi bawahannya. Atasan atau pemimpin yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, memberikan kesejahteraan, kenyamanan, ketenangan, dan perlindungan bagi bawahannya, seharusnya sudah tidak perlu lagi dihormati, dihargai sebagai atasan. Dan kiranya bawahan juga bermohon kepada Tuhan Allah untuk menyatakan keadilan, agar atasan atau pemimpin itu ditindak oleh Tuhan Allah dengan tindakan yang tegas, sehingga mereka sebagai atasan atau pemimpin tidak sewenang-wenang memperlakukan bawahannya dengan keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Selain itu, seorang pemimpin atau atasan perlu juga memperhatikan hukum, aturan moral, prinsip hidup yang juga diterapkan, diperlakukan untuk dirinya. Karena hukum, aturan moral, dan prinsip hidup tidak hanya diberikan atau disediakan untuk bawahan atau yang dipimpinnya, tetapi berlaku secara universal untuk setiap orang, baik itu atasan maupun bawahan. Kalau ada atasan atau pemimpin yang arogan dan yang bebas dari hukum, aturan moral, prinsip kebenaran, maka sesungguhnya ia pada dirinya sudah melakukan tindakan perendahan statusnya dan meremehkan posisinya. Dengan kata lain, atasan dan pemimpin seharusnya menjadi contoh bagaimana atasan itu dan pemimpin itu melakukan dan menaati hukum, prinsip-prinsip kebenaran, dan aturan moral dengan baik. Selain itu, atasan dan bawahan sewajarnya memberikan contoh bukan hanya di depan bawahannya saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud dari apa yang dia lakukan dalam hubungannya dengan bawahan atau dengan kolega atau dengan siapapun. Terakhir, setiap atasan dan bawahan perlu dan patut memperhatikan
segala hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan amoralitas dan tidak mendukung hal-hal yang tidak benar. Sehingga atasan dan bawahan memiliki hubungan yang jelas mendukung sebuah upaya untuk melaksanakan yang disebut dengan hidup bermoral, hidup memiliki tanggung jawab kepada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sebagai atasan, pemimpin, untuk menjadi orang-orang yang tidak berbuat dosa dan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.